Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah ini kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam, dan diberikan kekuatan ihsan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Zikir yang paling baik, zikir yang paling mulia adalah membaca, mentadaburi, dan menghafalkan Al-Quran. Saya ulangi, zikir yang paling baik atau zikir yang paling mulia adalah membaca, mentadaburi, dan menghafalkan Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim, selayaknya kita menggunakan Al-Quran dalam zikir setiap harinya. Sekali lagi, kita selayaknya menggunakan kalamullah Al-Quran dalam kegiatan atau amalan atau zikir kita di kehidupan kita setiap hari. Wa ma taqarrabal ibadu ilallahi bimisli ma kharaja minhu. Seorang hamba tidaklah mendekatkan diri kepada Allah seperti apa yang keluar darinya, yaitu Al-Quran. Kenapa kita menjadikan Al-Quran sebagai zikir kita setiap hari? Itulah hadis atau sabda Rasulullah yang sangat kuat untuk kita ikuti. Generasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Kenapa? Para sahabat ini adalah generasi terbaik karena beliau sangat memperhatikan Al-Quran. Ada 3 faktor yang menjadi kunci sukses generasi terbaik ini. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup. Tidak ada yang lain. Saya ulangi, yang pertama karena menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup. Faktor yang kedua adalah ketika membaca tidak memiliki tujuan-tujuan, hanya sekedar wawasan, pengetahuan, menikmati keindahan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Namun tujuan beliau hanya semata-mata untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan. Ini adalah faktor yang kedua. Dia hanya semata-mata mengimplementasikan atau menjalankan apa yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang ketiga adalah membuang jauh-jauh yang berhubungan dengan masa lalu, masa jahiliyah. Beliau hanya memandang bahwasanya Islam adalah merupakan titik tolak perubahan, yaitu satu-satunya agama yang benar. Nah, dari ketiga faktor ini, kunci suksesnya apa? Kunci suksesnya adalah tilawatul Quran. Jadi
Bagaimana kita mentargetkan untuk selalu membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai zikir harian kita. Kita harus punya target membaca Al-Quran dan harus menghatamkan. Apakah dalam 1 bulan atau 3 hari kita bisa khatam Al-Quran, atau 2 bulan atau 3 bulan. Kita harus punya target untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kalau saya belum bisa baca Al-Quran? Saya masih baca Iqra atau baca Ummi. Harus kita targetkan, harus kita segera selesaikan. Iqra ini harus bisa saya percepat agar bisa segera bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan enak-enakan tanpa target. Dengan kita mentargetkan untuk bisa membaca dan menghatamkan Al-Quran, kita selalu dan senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan menjadikanlah Al-Quran sebagai zikir harian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk semuanya. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.